IoT atau Internet of Things merupakan integrasi antara beberapa hardware dan software melalui suatu jaringan. IoT bertujuan agar suatu benda dapat beroperasi secara otomatis sesuai komando pengguna melalui penghubung suatu sinyal atau internet. Istilah Internet of Things dicetuskan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 dengan diikuti peluncuran teknologi RFID atau Radio Frequency Identification. Sejak saat itu, perkembangan IoT pun dimulai, dari inovasi RFID yang memungkinkan pelacakan barang lewat frekuensi radio, berlanjut ke berbagai inovasi dalam objek display data berbentuk bola berwarna. Lalu dimulainya penggunaan Internet Protocol atau IP dalam jaringan Smart Object tahun 2008 dan IPv6 di tahun 2011. Yang memberikan informasi identitas dan lokasi sebuah perangkat dalam jaringan internet. Hingga saat ini banyak sekali perkembangan IoT pada alat-alat elektronik yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kami telah melakukan riset kecil dengan metode kuesioner melalui Google Form. Survei tersebut menyatakan bahwa 49% responden mengatakan bahwa mereka sedikit paham akan IoT. Hasil survei juga menunjukkan bahwa alat komunikasi yang sering digunakan adalah handphone. Hal ini selaras dengan data Hotsuite mengenai pengguna internet di dunia pada tahun 2020. Dari 7.750 miliar populasi di dunia, sebanyak 5.190 miliar adalah pengguna handphone, dan 4.540 miliar adalah pengguna internet. Dan pengguna internet di Indonesia pada tahun 2020 dari 272 juta populasi, sebanyak 338 juta adalah pengguna handphone, dan 175 juta adalah pengguna internet. IoT juga memiliki 3 komponen utama, yaitu hardware, software, dan konektivitas. Hardware merupakan perangkat berupa barang atau benda, contohnya LCD, RAM, chip, dan CPU. Sedangkan software adalah perangkat yang berupa aplikasi atau program, contohnya sistem operasi pada handphone dan laptop. Sedangkan konektivitas adalah sesuatu yang menghubungkan antara suatu hardware ke hardware yang lain. Konektivitas dalam IoT adalah internet. IoT sangat bermanfaat dalam kehidupan kita di era digital saat ini. Dengan IoT, kita bisa mengoperasikan banyak hal dari satu perangkat saja, misalnya smartphone. Selain itu, IoT juga dapat membuat efisiensi waktu. Perangkat IoT seperti smartphone juga memberikan kemudahan kepada penggunanya. Berdasarkan survei yang kami buat, 96,2% orang merasa terbantu dengan adanya Internet of Things. Tentu, IoT memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari IoT sendiri adalah mampu mempermudah pengolahan data yang besar dan mempercepat serta menjamin keakuratan data. Namun, IoT juga tidak menjamin keamanan data yang kita miliki. Survei yang kami lakukan pun menunjukkan bahwa 88,7% orang tidak setuju bahwa penggunaan teknologi sosial media dapat menjamin keamanan datanya. Tindakan peretasan dan ancaman virus adalah hal yang paling berbahaya dalam penggunaan IoT dewasa ini. Dan saat ini sudah banyak sekali pengaplikasian IoT untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti smart house, di mana semua perabotan rumah tangga mampu terhubung pada suatu jaringan, sehingga kita mampu mengontrolnya hanya lewat handphone saja. Kemudian ada pula smart driving. Pengemudi mampu mengemudikan mobilnya tanpa mengoperasikannya secara manual. Lalu ada pula smart trash, di mana sampah mampu terpilah secara otomatis dan juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudian yang terakhir ada smart door. Smart door ini berfungsi sebagai pintu canggih, di mana kita hanya membutuhkan smartphone untuk melihat siapa tamu yang datang. Nah, itu tadi adalah contoh IoT dan pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan komen ya teman-teman. Terima kasih.